yurfa wa qalbi la yakhsha wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ketakutan, hitung ya. Halaman 511. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu manusia mengalami 3 kali ketakutan. Tersebut di atas maksudnya, tapi Allah juga yang lebih tahu. Itu maksudnya, hanya Allah yang tahu. Ialah yang pertama, ketika didatangkannya api yang ditarik kendalinya, yaitu sebelum manusia dihadapkan ke hadirat Allah, Raja yang Maha Kuasa, dan dihisab. Manakala api itu melihat makhluk-makhluk yang tengah berkumpul, ia pun membumbung tinggi, membesar, bersuara gemuruh, mendesis-desis, dan melompat-lompat ke arah mereka dengan nada marah, karena kemurkaan Allah akan diterangkan lebih lanjut dalam bab neraka insyaallah ta'ala. Orang-orang di waktu itu berjatuhan, berlutut di sekeliling api itu, sedangkan air mata mengalir deras, dan orang-orang zalim berteriak keras, mengungkapkan penyesalan dan merasa celaka. Jadi yang pertama itu, neraka didatangkan di mahsyar, sehingga semua orang panik karena gejolak neraka yang luar biasa itu, dan dia mengarah kepada orang-orang yang ada di mahsyar pada saat itu, sehingga semua orang dalam kepanikan. Saya ingin sampaikan begini, ini kondisi pada umumnya ya. Ini kondisi pada umumnya. Kalau ibu nanya, apakah ada Ustadz orang-orang yang dikecualikan sehingga mereka tidak dalam ketakutan ketika semua orang mengalami ketakutan di mahsyar pada hari kiamat? Jawabannya ada. Kalau merujuk kepada dalil-dalil yang ada, sependek yang saya baca tapi ya. Pertama, orang yang dijamin tidak merasa tegang oleh dahsyatnya kepanikan pada waktu hari kiamat atau di mahsyar itu, yang pertama adalah orang yang mati syahid karena terbunuh di jalan Allah. Nabi ditanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Kata Nabi, kelebatan pedang di atas kepala mereka itu sudah cukup menegangkan, sehingga mereka tidak perlu mengalami ketegangan untuk yang kedua kalinya nanti di hari kiamat. Orang kalau berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, itu kan kelebatan pedang. Kalau sekarang kelebatan peluru, aneka bom, itu sudah cukup menegangkan kata Nabi, sehingga mereka tidak perlu mengalami ketegangan untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Nah, muncul pertanyaan, kita bisa nggak mendapatkan itu? Saya sering sampaikan di sini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menceritakan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah yang ada di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu, Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi bersabda, barang siapa yang berharap kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya kalau selama ini ibu-ibu kita minta kepada Allah mati husnul khatimah,
itu teruskan nggak apa-apa, tapi ditambah kalau bisa. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu harapannya itu gitu. Karenanya kemudian ketika kita bicara hal-hal seperti ini, saya ulang tadi ya, kita jangan hanya minta tadi husnul khatimah, tapi mintalah kepada Allah mati syahid di jalan Allah. Orang kalau mohon kepada Allah mati syahid tadi dalam hadis Sahih Muslim, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas apa? Ranjangnya. Itu hadisnya Sahih Muslim. Nah, itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, di awal-awal kitab ini dikutip satu riwayat yang sahih, seingat saya kalau nggak hasan sahih hadisnya dalam kitab ini di awal-awal ya. Nabi bersabda okamakal, ini yang kedua ya, tidak ada rasa takut dua kali dan tidak ada rasa aman dua kali. Maksudnya kata Nabi dalam hadis itu, ini mafhum riwayat, kalau seseorang itu sudah merasa takut kepada Allah di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa takut lagi. Kalau di dunia dia sudah merasa aman dari pengawasan Allah sehingga berbuat seenaknya, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa aman untuk yang kedua kalinya. Makanya dikatakan tidak ada rasa aman dua kali, tidak ada rasa takut dua kali. Di kitab ini di awal-awal disebutkan, saya lupa di bab apa, tapi di awal-awal. Hadisnya kalau nggak hasan sahih hadisnya. Nah, itu seperti itu. Sehingga dikatakan tidak ada rasa aman dua kali dan tidak ada rasa takut berapa? Dua kali. Saya ulang ya, kalau di dunia kita semoga termasuk yang merasa takut kepada Allah sehingga omong itu hati-hati. Ini Allah murka apa tidak ya? Mau berbuat sesuatu mikir ini Allah murka apa tidak, Allah senang apa tidak, Allah murka apa tidak. Jadi selalu perhitungannya itu begitu, mau ngomong, mau berbuat apa saja begitu perhitungannya. Nah, kalau kita selalu begitu di dunia, insya Allah nanti di akhirat kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya. Di saat semua orang panik, takut, kita insya Allah termasuk yang dibuat tidak takut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia kita sudah pernah melakukan tindakan yaitu takut kepada Allah. Dan siapa yang merasa aman dari pengawasan Allah, maka dia tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya. Karena dia merasa aman dari pengawasan Allah, sehingga dia merasa ngomong saenake dhewe, berbuat sakarepe dhewe. Dia enggak punya kalkulasi tentang Allah ridha apa tidak. Dia tidak punya kalkulasi Allah murka atau tidak. Pokoknya los. Ngomong enggak ada remnya, ngomongnya enggak ada saringannya. Nulis status sak kuwarepe dhewe. Dia enggak punya pertimbangan itu, enggak ada rasa takut kepada Allah. Yang haram pun dia terjang misalnya. Setelah terjang enggak segera bertobat minta ampun kepada Allah, enggak ada. Pokoknya dia merasa aman aja. Maka siapa yang merasa aman seperti itu tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Bisa dimengerti? Ya, jadi kalau kita belajar dari sini, maka dari sekarang mau masih hidup ini, supaya kita tidak termasuk dalam daftar yang panik seperti yang digambarkan dalam hadis ini, hendaklah kita itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama minta kepada Allah mati syahid, kemudian yang kedua rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah itu ingat ya, maksudnya takut kalau Allah murka, maka kita berusaha untuk berbuat yang mengundang Allah, yang mengundang cinta Allah, rahmat Allah. Kalaupun saya ulang namanya manusia kadang remnya blong. Ya sudah segera beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun lanjut. Kemudian yang kedua, kemudian api itu mendesis kedua kalinya. Maka bertambahlah ketakutan dan kecemasan dalam hati mereka. Yang ketiga, kemudian mendesis lagi api itu untuk ketiga kalinya, dan kali ini mereka berjatuhan tersungkur pada wajah mereka. Mereka menatap dengan mata mereka dan memandang dengan pandangan lesu karena khawatir api itu akan mencapai dan mengambil mereka.
Semoga Allah menyelamatkan kita dari api itu. Amin. Allahumma amin. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jadi jangan sampai kita ini menyadari semua itu terlambat. Maksudnya bagaimana? Menyadari akan bahaya itu setelah mati. Nah, itu terlambat sudah. Maka bersyukurlah kepada Allah kita ngaji. Dari sekarang sudah mengerti, sudah tahu bahwa akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Maka dari sekarang kita belajar untuk berhati-hati dalam hal ini. Itu seperti itu. Perbedaan pendapat tentang al-maqam al-mahmud. Para ulama berselisih pendapat tentang maksud al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji yang kelak diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 5 pendapat, ada 5 pendapat. Yang pertama, bahwa yang dimaksud ialah syafaat. Syafaat beliau kepada umat manusia pada hari kiamat seperti yang telah diterangkan tadi. Demikian para pendapat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud adalah Nabi sebagai satu-satunya makhluk yang dipilih oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya manusia. Itu namanya syafaatul uzma. Nah, syafaat itu dalam bentuk apa? Disegerakannya yaumul hisab. Disegerakannya apa? Yaumul hisab. Nanti terkhusus ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi menyentuh umatnya yang di hatinya itu tidak ada kebaikan sama sekali kecuali 1 titik saja, dan itu la ilaha illallah. Itu diselamatkan untuk akhirnya keluar dari neraka. Tapi setelah gawosong, di sini sudah atau belum saya lupa hadisnya, dari sini ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi juga. Ada banyak di hadis tentang syafaat dan hadisnya sahih kama qala. Karena Nabi itu di antara cita-cita utama beliau adalah ingin agar seluruh umatnya itu masuk surga. Itu keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah berjanji kepada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu janji Allah kepada Nabi. Pasti Muhammad kamu akan diberi. Pasti kamu akan diberi sampai kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Allah pasti akan memberikan kepadamu wahai Nabi apa yang kamu harapkan sampai kamu merasa puas. Dan Nabi puas itu kalau seluruh umatnya masuk surga. Maka kemudian saya ulang tadi di bab tentang syafaat itu, syafaat Nabi nanti menyentuh umatnya yang sudah masuk neraka gara-gara dia nggak punya kebaikan sama sekali. Hatinya itu kosong, nggak ada kebaikan sama sekali kecuali 1 titik putih yang itu nggak bisa dibakar oleh neraka. Dan 1 titik putih itu adalah la ilaha illallah. Bahkan di penjelasan dalam kitab ini ya, bahkan neraka itu sebenarnya tidak berani membakar tubuh orang yang misalnya kening yang dipakai untuk sujud, itu neraka enggak berani bakar. Tangan yang dipakai untuk sedekah, kaki yang dipakai untuk melangkah ke majelis ilmu, ke masjid. Bayangkan kalau tubuh kita itu penuh dengan aneka ketaatan-ketaatan. Nah ini orang ini rupanya saking enggak pernah ada taatnya kecuali hatinya tok itu. Maka yang bagian yang kecil itu enggak bisa dibakar oleh neraka. Neraka enggak bisa membakar. Dan 1 titik itu dalam hadis itu dikatakan adalah la ilaha illallah. Itu yang saya membayangkan itu pas mau akad nikah dia syahadatnya serius banget. Setelah itu lepas wes. Tapi dia tidak sampai menyatakan keluar dari Islam, tapi kemudian
La ilaha illallahnya itu yang akhirnya menyelamatkan dengan izin Allah. Itu seperti itu. Ya tentu semoga untuk kita semua, pasangan kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya, semoga Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu seperti itu. Pun lanjut. Jadi itu ya, syafaat. Dan Nabi itu adalah Allah yang mensifati nabinya dengan harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi itu haris. Haris itu orang yang berupaya keras, berupaya kuat agar umatnya itu selamat. Selamat dari bahaya api neraka. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menyayangi keluarga kita, menyayangi anak-anak kita, yang kita pikir jangan cuma keselamatan dunia, tapi bagaimana anak-anak kita, keluarga kita selamat dari bahaya api neraka. Allahu Akbar. Kedua, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat akan diberi sebuah bendera yang disebut dengan liwaul hamdi, bendera pujian. Saya katakan pendapat kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama, karena dimaksud bahwa beliau kelak akan memegang bendera pujian sambil memberi syafaat. At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang pertama-tama keluar dari dalam kubur. Ketika mereka dibangkitkan, aku adalah juru bicara mereka ketika mereka datang. Aku pemberi kabar gembira ketika mereka berputus asa. Bendera puji ada di tanganku. Aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku. Dan ini bukan sombong, kata Nabi. Dan menurut riwayat lainnya Nabi sabdakan, aku adalah orang yang pertama-tama keluar dari dalam kubur. Ketika mereka dibangkitkan, aku adalah pemimpin mereka ketika mereka datang. Aku adalah juru bicara mereka ketika mereka diam. Aku adalah juru syafaat mereka ketika mereka berputus asa. Aku adalah pemberi kabar gembira kepada mereka ketika mereka bersedih. Bendera puji ada di tanganku. Aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku, dan aku dikelilingi 1000 pelayan bagaikan mutiara simpanan. Jadi singkat kata singkat cerita, yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud adalah nanti Nabi itu diberi bendera atau panji besar namanya liwaul hamdi. Nah, saya mau terangkan dulu. Kalau kita membaca surah Az-Zumar ayat 70 ke atas itu ya, 70 ke atas pokoknya. Saya lupa 70 berapa itu, 70 ke atas. Itu ada ayat yang bunyinya gini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring masuk ke neraka, ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi ya gitu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang yang kafir pun itu digiring ke neraka juga dengan apa? Rombongan-rombongannya. Wes, jadi digiring ke surga orang yang bertakwa dengan rombongannya, digiring ke surga itu juga dengan rombongannya orang-orang yang bertakwa itu. Dalam satu riwayat yang pernah saya baca ya, itu menjelaskan begini, ini aukamakal ya. Nanti ada panji besarnya iblis. Gitu. Di bawahnya itu ya orang yang ikuti iblis. Gitu. Dan ada panji besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya nanti ada para pengikut beliau. Nanti di bawahnya ada panji Abu Bakar As-Siddiq, ada panjinya Sayyidina Umar, ada panjinya Sayyidina Utsman. Itu nanti yang amalan sesuai dengan mereka aja. Tapi itu di bawah panji besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang di bawah panji besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mereka adalah orang-orang yang satu rombongan bersama dengan beliau untuk masuk surga bersama dengan beliau. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, kan muncul pertanyaan ini. Supaya kita serombongan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gimana caranya?
Yang pertama, perbanyak sholawat untuk beliau. Perbanyak sholawat untuk beliau. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan, hadis Hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Perbanyak solawat. Kalau kita berbanyak solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak kita bersolawat, semakin dekat posisi kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Salawat yang mana Ustaz? Terserah. Mau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Cuman kalau kata para ulama itu gini, kalau ingin ada harapan kepada Allah berkaitan dengan rizki duniawi, itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Itu. Kalau ada harapan berkaitan dengan spiritualitas, itu pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kata sebagian para ulama. Tapi intinya perbanyak salawat lah. Yang paling bagus mana Ustaz? Salawat di tahiyat akhir itu. Salawat Ibrahimiyah itu. Dan tidak usah debat soal pakai Sayyidina atau enggak pakai Sayyidina. Enggak usah debat sudah. Yang penting dibaca aja. Oh, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya hafal aja ya, sebenarnya banyak. Kalau kita ingin dekat posisinya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sujud. Perbanyak apa? Sujud. Ittiba Ustaz, ittiba wis mesti itu. Namanya bersolawat sekaligus kita ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Yang kedua, perbanyak sujud. Dalam hadis Sahih Muslim diantaranya ya, ada beberapa sahabat Nabi yang khidmah. Khidmah itu ngabdi kalau bahasa Jawanya itu, menuangkan air wudu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di antara sahabat itu namanya Sauban radhiyallahu anhu. Seusai beberapa hari menuang air wudu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sauban ini oleh Nabi, di antaranya sahabat Sauban ya, ditawari, sal, mintalah kamu hadiah. Karena kalau khidmah itu bukan gaji, kalau gaji namanya ujroh. Jadi namanya ujroh. Ini bukan gaji, hadiah. Nah, itu adab dalam Islam ya. Kalau kita ada teman kita dengan sukarela membantu kita jadi pagar ayu, jadi apa biasanya Bu? Jadi bagian terima tamu itu ke pagar ayu kan gitu. Atau apalah, bantu acara kita mantu atau apalah. Itu pas pembubaran panitia itu ya jangan kosongan. Ya ditentengi apa sebagai rasa terima kasih, hadiah apa gitu. Nah, Nabi itu gitu. Sal, mintalah hadiah kata Nabi. Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi, ngomong sahabat ini, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta hadiah menemanimu di surga ya Rasulullah. Apa ghaira dzalik? Ada permintaan yang lain enggak? La huwa dzak, tidak itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, a'inni 'alaika bi kasrati sujud. Kata Nabi, bantu saya supaya kamu nanti bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Maka sungguhnya ketika engkau sujud, Allah angkat derajatmu. Makanya kalau bisa sujudnya yang lama gitu maksudnya gitu. Sujudnya yang lama. Semakin lama kita sujud, di samping dosa rontok ya, itu derajat diangkat. Karena dalam hadis yang saya baca dalam Sahih Fadilah Amal, hadisnya dari Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Auliya, hadisnya sahih. Nabi bersabda, orang kalau sholat dosanya taruh di bahunya. Begitu dia ruku, berjatuhan, berguguran dosa itu. Sujud apalagi lebih berjatuhan lagi itu. Au kamakal.
Jadi orang kalau sholat dosanya taruh di mana? Di bahunya. Sehingga ketika dia rukuk berjatuhan. Maka kalau rukuknya tumanina, jatuhnya banyak dosanya itu. Nah, dosa jatuh berarti derajat diangkat. Gitu aja teorinya itu. Dosa dihapus, derajat diangkat. Terus apalagi sujud, udah tambah berguguran itu. Semakin lama sujudnya, semakin banyak dosa yang terangkat, yang terhapus. Kebayang nggak? Biasanya bisa buka botol itu laki-laki biasanya. Bisa ya? Oh, iya. Terus kemudian kebayang nggak ketika kemudian yang bersangkutan itu rukuk, Allahu Akbar, mau jatuh dosanya nggak jadi jatuh itu. Wong nggak tumaknina. Dah iya, kan rukuk gini, masuk gini. Dosanya mau jatuh nggak jadi ngangkat lagi itu. Wes, jadi makanya sujud yang lama. Itu yang kedua ya, memperbanyak apa? Sujud. Perlama sujud itu. Perbanyak sujud itu potensial membuat kita insya Allah dan semoga ya nanti masuk surga bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, bersama keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian di antaranya lagi apa Ustaz? Supaya kita nanti dekatlah dengan Rasulullah, satu panji dalam panji besar Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya lagi adalah kafil itu bukan menyantuni ya, tapi menanggung kehidupan anak-anak yatim. Kalau bahasanya Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nah, nanti aku bersama orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu begini kata Nabi. Begini itu dekat berarti ya, dekat atau kamakal. Kenapa saya katakan menanggung bukan menyantuni? Kalau santunan itu ibu-ibu datangkan anak yatim, disantuni 200.000 per orang dapat pulang, itu namanya BLT, bantuan langsung telas. Itu bagus, berpahala, mulia, teruskan, tidak apa-apa, bagus itu, tidak apa-apa daripada enggak sama sekali gitu maksudnya. Cuman yang dimaksud dalam hadis ini, sependek yang saya pahami, dulu prakteknya para sahabat radhiyallahu anhum, sependek yang saya baca ya, itu kalau ada anak yatim itu dipelihara. Anak yatim itu kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki ya sampai mandiri lah. Kalau dulu, sekarang ya konteksnya sama-sama mandiri lah. Itu kalau sendiri barangkali nggak semua orang sanggup. Saya ulang, kalau sendiri mungkin nggak semua orang sanggup, mungkin. Tapi kalau bareng-bareng kan ringan. Misalnya, saya nggak tahu sini apa tidak, di sini ada apa tidak saya nggak tahu ya. Kalau di Baitul Jihad itu kan ada orang tua asuh untuk anak. Sini ada juga, alhamdulillah kalau ada, alhamdulillah kalau saya, ya, alhamdulillah. Itu ikut situ aja, ikut jadi orang tua asuh bagi anak-anak santri atau anak-anak yatim yang dibantu. Nah, itu insya Allah itu potensial buat kita dekat nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulang tadi, kalau sendiri mungkin tidak semua sanggup mungkin. Tapi kalau bareng-bareng kan lebih ringan gitu, insya Allah begitu. Jadi donaturnya itu seperti itu. Kalau saya alhamdulillah sudah mengamalkan itu, karena di rumah itu ada anak yatim yang nggak mau pulang sampai sekarang. Istri saya kan yatim. Itu saya pelihara itu dari masih. Nah, iya. Bisa dipahami ya. Ya, saya sudah membuktikan memelihara. Enggak, yang saya pernah tahu ya contohnya di Baitul Jihad. Sini ada alhamdulillah, kalau sini ada alhamdulillah. Terus di PLN saya pernah ngisi kajian itu. Saat itu didatangkan anak-anak asuhnya PLN itu ada yang sampai kuliah, ada yang sudah sampai kerja, alhamdulillah itu. Ya, kalau jenengan enggak usah tolak-tolak jauh-jauh ya di sini, atau kalau punya keponakan yang yatim ya itu bisa dibantu. Ya, dibantu sampai kalau perempuan ya sampai, kalau dulu konteks sampai menikah ya, kalau laki-laki sampai mandiri. Kalau sekarang ya mungkin sampai sama-sama mandiri lah. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Terus apalagi Ustadz? Banyak ya sebenarnya ya. Banyak sebenarnya.
Di antaranya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu paling dekat posisinya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi itu di antara orang yang paling bagus akhlaknya. Siapa lagi ya? Masih banyak lagi yang lain-lain. Itu seperti itu. Ya itu termasuk, kalau itu tiket itu. Tiket untuk masuk surga, pelindung dari api neraka. Iya, itu pelindung dari api neraka. Jadi pertama Nabi mengatakan 3 anak perempuan. Kalau punya 3 anak perempuan dan bisa membesarkannya sampai jadi anak yang baik lah. Nah, itu tiket masuk surga, tameng dari api neraka. Terus sahabat nanya, 2 anak ya Rasulullah? Ya 2 juga kata Nabi, 2 juga. Itu ada sahabat yang nyeletuk. Ada sahabat yang nyeletuk itu. Andaikan ada yang ngomong 1, kayaknya 1 juga dapat juga deh itu katanya. Cuman sayangnya nggak ada yang nanya 1 itu. Ya gampang lah, kalau punya 1 nambah lagi. Kalau laki nanti lain lagi Bu. Kalau laki nanti lain lagi. Tidak apa-apa, ada jalur lain Bu, tenang aja. Iya, kenapa? Iya nanti ada sendiri. Ya kan, yang pasti kan anak itu kalau solih nanti berikan syafaat insyaallah. Berikan syafaat kepada orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang ketiga ialah apa yang diceritakan At-Tabari dari sekelompok ulama antara lain Mujahid. Mereka berkata kedudukan terpuji maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala kelak akan mendudukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya di atas kursinya, dan di dalam hal ini mereka meriwayatkan sebuah hadis. Saya katakan pendapat ini tidak disukai orang, dan kalaupun hadisnya sahih umpamanya, maka harus ditakwilkan bahwa yang dimaksud ialah Allah mendudukkan beliau bersama para nabinya yang lain dan para malaikatnya. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab At-Tamhid, sekalipun Mujahid adalah salah seorang ulama terkemuka dalam penafsiran Al-Quran, tetapi dia mempunyai 2 pendapat yang tidak disukai para ulama. Salah satunya adalah ini, dan yang lain ialah penakwilannya terhadap firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Mujahid mengatakan nadhirah berarti menunggu pahala, bukan melihat. Ini pendapat ya. Jadi ini pendapat yang kurang disukai oleh banyak para ulama. Namun kalaupun ini dikatakan hadisnya sahih, maka harus ditakwilkan. Sebenarnya gini Bu, sependek yang pernah saya ngaji ya, itu ada riwayat Al-Baihaqi. Kalau menurut guru saya, aukamakol hadisnya itu sahih li ghairihi. Hadisnya apa? Sahih li ghairihi. Di surga itu, di arsy itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditulis sejajar. Nabi Adam yang baru diciptakan melihat tulisan itu bertanya, siapa Muhammad? Kok namanya ditulis sejajar dengan nama Allah? Maka diterangkan dia dari keturunanmu. Diterangkan banyak dalam riwayat itu. Kalau kata para ulama mengatakan disejajarkannya nama Nabi dalam tulisan itu di arsy itu tambihan ala uluwi maqami, menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap Nabi itu sama dengan Allah, enggak sama. Tetap Allah adalah Al-Khaliq dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Iya, jadi tetap enggak sama. Kok disejajarkan dengan tulisan nama Allah, itu semata-mata Allah yang ingin menginformasikan betapa tinggi dan mulianya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Tapi tidak boleh kita tuhankan. Makanya
kita ini sepatutnya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh menuhankan. Memuliakan iya, menuhankan tidak boleh. Maka jangan seperti yang sebelah itu. Nah, jadi cukuplah kita mengimani sebagai Nabi dan Rasul dan kita memuliakannya, tapi tidak boleh menuhankan beliau. Itu seperti itu. Yang keempat, makanya kalau kita baca surah Maryam, kita amat sangat memuliakan Siti Maryam alaihissalam. Kita amat sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam. Silakan baca surah Maryam. Kita sangat memuliakan dan tidak boleh kita menghina Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam alaihissalam, tidak boleh. Kita harus memuliakannya, tapi memuliakannya bukan menuhankannya. Karena tidak mungkin Al-Khaliq menjadi makhluk, sebagaimana tidak mungkin makhluk menjadi Al-Khaliq. Karena siapapun yang dituhankan, dia harus punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi. Itu seperti itu. Kalau tidak pernah menciptakan langit dan bumi, pertanyaannya sebelum adanya langit dan bumi, Tuhannya siapa? Kan seperti itu. Yang keempat, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan mengeluarkan sejumlah orang dari neraka. Menurut riwayat Muslim dari Yazid Al-Faqir, dia berkata, saya pernah menyukai salah satu pendapat kaum Khawarij. Pada suatu ketika kami pergi dalam suatu rombongan yang cukup banyak, hendak menunaikan haji. Kemudian bergabung dengan orang-orang lainnya dan melewati Madinah. Di sana kami lihat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu an sedang bercerita kepada orang-orang atau satu kaumnya ini kepada rombongan perjalanan malam tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yazid berkata, Jabir menyebut soal para penghuni Jahannam. Maka saya bertanya kepadanya, hai sahabat Rasulullah Muhammad SAW, apa yang kalian bicarakan ini? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang perkataan orang-orang yang selalu berzikir? Ya Tuhan kami, sungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Ali Imran ayat 192. Dan juga berfirman, dan juga firman Allah di surah As-Sajdah ayat 20 yang artinya, setiap kali ahli neraka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Jadi apa maksud yang kalian bicarakan ini? Jabir balik bertanya, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Tentu jawabku, kata Jabir. Tidakkah kamu mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini di mana Allah Azza wa Jalla akan mengangkat beliau ke posisi itu? Ya, saya dengar, jawabku pula. Itulah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah mengeluarkan beberapa orang dari neraka. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana antara lain Anas menyatakan, saya mendengar beliau bersabda, maka aku pun keluar, lalu aku keluarkan mereka dan aku masukkan mereka ke dalam surga, sehingga tidak tersisa di neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Maksudnya mereka yang ditetapkan kekal dalam neraka. Anas berkata, lalu Rasulullah Muhammad SAW baca ayat ini, Al-Isra 79. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan. Surah itu ayat 80-nya, ayat 79 tentang tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Anas radhiyallahu an, itulah kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah kepada nabi kamu sekalian. Itu yang pendapat ini menunjukkan bahwa nanti Nabi punya syafaat izin untuk mengeluarkan orang dari neraka. Saya mau terangkan dulu ya. Berarti ada pendapat yang mengatakan sekali orang itu masuk neraka, dia tidak akan keluar lagi dari neraka. Ini pendapat orang-orang Khawarij. Khawarij itu kelompok takfir yang gampang mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka hanya karena menurut dia berbuat dosa besar. Itu makanya kelompoknya kelompok takfiri, orang yang gampang mengkafirkan sesama muslim yang berbeda dengan yang bersangkutan. Namanya kelompok Khawarij namanya. Nah, mereka berkeyakinan bahwa
Kalau sekali masuk neraka, tidak akan keluar dari neraka selamanya, kata dia gitu. Dia lupa bahwa ada hadis dan ayat bahkan yang menunjukkan bahwa hal itu mungkin. Itu seperti itu. Dan saya pernah dengar itu, kelompok seperti itu. Saya pernah dengar langsung pakai kuping saya. Bahwa orang itu sekali masuk neraka, dia tidak akan keluar lagi dari neraka selama-lamanya. Katanya gitu. Na'udzubillahi minasyarri tadi. Tapi ternyata tidak. Menurut hadis-hadis yang sahih bahkan, dan ayat Al-Quran tadi, menunjukkan bahwa orang yang sudah masuk neraka pun bisa keluar dari neraka dengan izin Allah melalui syafaat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau bahkan menyentuh seseorang yang hatinya gelap gulita, tidak punya kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih kebaikan, yaitu la ilaha illallah. Yang kelima ialah yang diriwayatkan orang bahwa yang dimaksud al-maqam al-mahmud ialah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari 4 orang. Akan kita bahas lebih lanjut nanti. Siapa 4 orang itu? 4 model orang maksudnya ya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Tadi mohon maaf macet cukup banyak, ada truk sampah guling. Iya. Jadi macetnya agak parah tadi. Ada truk sampah guling, Bu. Truk sampah guling. Apa di itu flyover Pekayon itu menuju jalan yang ke cabang sini, yang cabang sini ada guling itu. Apa, Bu? Iya, depan lote itu ya. Iya. Situ. Mohon maaf tadi. Oke, monggo silakan. Monggo Bu Linda. Nggih, monggo. Nggih. Gitu. Iya. Jadi orang tolak-tolak itu. Nggih. Iya Bu. Jadi kita penasaran yang mana orangnya gitu. Nggih, baik. Terus. Nggih, terus. Baik. Orangnya miskin. Pendapat kebanyakan ulama tidak boleh. Kebanyakan ulama melarang. Jadi tidak boleh kita mengikhlaskan hutang kita kepada dia sebagai zakat mal kita. Tidak boleh. Kebanyakan ulama. Tapi saya pernah baca, saya lupa siapa ulamanya itu. Ada seorang ulama yang membolehkan. Tapi dengan catatan, pertama harus diomong. Diomong bahwa Pak, harus ngomong, nggak boleh nggak ngomong. Karena kalau nggak ngomong nanti berarti belum ada perpindahan hak. Pak, uang saya di Bapak itu zakat mal saya buat Bapak deh. Dan dengan catatan yang kedua yang bersangkutan adalah mustahik. Mustahik itu masuk dalam kategori 8 asnaf itu. Tapi ini pendapat yang tidak kebanyakan, sebagian kecil. Jadi tidak banyak, kebanyakan ulama melarang sih, tidak boleh. Kebanyakan ulama. Tapi ada pendapat yang membolehkan, tapi dengan catatan satu, orangnya mustahik, saya lupa ya, orangnya mustahik. Yang kedua harus diomong, harus ngomong. Kalau nggak ngomong nggak bisa, harus ngomong. Pak, itu zakat mal saya buat Bapak. Uang saya di Bapak itu zakat mal saya buat Bapak udah. Jadi Bapak ambil aja udah. Ya kalau kebanyakan ulama melarang, tidak boleh. Zakat mal sendiri, mengikhlaskan hutang itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nah itulah kalau ada orang yang mau ngutang sama kita, peluk erat dia. Siapa tahu itu pertemuan yang terakhir.
Nah iya kan kalau ada orang ngutang sama kita, peluk yang erat. Ada orang kaya itu di pintu depan rumahnya ada kata-kata tidak melayani hutang. Ya kisahnya tak ada orangnya ketemu, saya pernah ketemu sama orangnya langsung. Iya, depan rumahnya ada tulisan kode tidak melayani hutang. Monggo. Siapa dulu? Monggo siapa dulu? Yeah. Iya, bagus. Ya, saya di lingkungan itu ada seseorang yang siap menyediakan waktu dan tenaga untuk mengkoleksi zakat dan sedekah dari warga. Satu saat saya di WA oleh seseorang yang mengenal betul orang itu, tolong orang ini jangan ditunjuk Ustaz. Pokoknya dalam hal keuangan jangan beliau yang ditunjuk, yang lain saja. Karena yang sudah-sudah bermasalah. Jadi yang sudah-sudah apa? Bermasalah. Sebenarnya beliau termasuk orang yang butuh, tapi menyelamatkan aset umat itu lebih utama daripada sekedar memberikan keuntungan pada satu orang, tapi yang berdampak pada kerugian pada banyak orang. Itu seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kalau merujuk pada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak keburukan yang mungkin muncul itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Satu sisi Bu Desi mungkin ingin agar orang itu mendapatkan pekerjaan, tapi di sisi lain Bu Desi khawatir orang lain nanti kena tipu. Maka mengedepankan menyelamatkan orang itu lebih diutamakan daripada sekedar ya. Jadi kalau saran saya gini aja, Bu Desi ngomong aja, kalau Ibu mau ke dia monggo, tapi memang agak tanda tanya, bukan kita tidak menuduh apa-apa tentang beliau selain dari beliau ini kebutuhannya banyak. Jadi saya ngerinya nanti Ibu uangnya kemakan sama dia gitu. Sampaikan aja tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Ya, kalau memang ada yang menjadi muzaki dan banyak zakatnya, bolehlah beliau dibantu kalau memang mungkin dibantu. Kan dalam Islam gini, Bu. Kalau ada kita tahu nih, ini orang ini potensial sebenarnya. Cuman dia karena satu dan hal sehingga beliau berbuat seperti itu. Supaya enggak begitu lagi kita kasih dia modal. Kita kasih dia modal sekali. Sesuai dengan kapasitasnya ya. Sekali kok berhasil ya sudah, teruskan itu. Kalau sekali bangkrut, kalau mau ngasih lagi tapi 2 kali. 2 kali kok masih bangkrut juga. Kalau mau ini 3 kali. Ini di fikih gitu. Betul. Kalau mau tapi modal ya, dalam bentuk modal ya. Kalau 3 kali masih bangkrut juga, itu kalau di fikih istilah orang seperti itu orang yang safih namanya. Safih itu orang yang tidak punya kecakapan mengelola harta. Kalau orang Jawa bilang gak potongan soge. Jadi gak potongan soge apa ya dia sih modal bangkrut terus gitu. Nah, kalau model begini ini udah santuni aja udah. Santuni aja, kasih aja udah. Bisa dipahami Bu Desi ya. Jadi kalau Ibu melihat beliau kasihan, udah santuni aja udah. Kalau Ibu khawatir kalau suaminya pegang nanti kemana-mana, kasih ke istrinya.
Nah, kalau sekiranya ibu khawatir nanti kalau kasih ke suaminya malah buat macam-macam, kasih ke istrinya. Itu seperti itu. Saya ada orang model begitu itu yang karena saya khawatir kalau kasih ke suaminya nanti kemana-mana, saya kasih ke istrinya. Karena kalau saya kasih istrinya semuanya dapat biasanya. Tapi kalau dikasih ke suaminya belum tentu istrinya dapat karena kadang habis buat rokok, kadang apa yang aneh-aneh lah gitu. Ya, saya kira ngoten Bu Desing ya. Sekali kalau ibu merasa orang ini udah nggak cukup cakap ketika diberi modal, dikasih bantuan aja udah. Konsumtif. Nah, monggo siapa sih Bu Indah? Bu Indah dulu nggih, Bu Indah. Nggih. Jadi waktu beberapa waktu yang lalu itu saya ikut kajian dia bilang bahwa segala dalam hidup ini bahwa kita itu harus mencari ridho Allah. Jadi apapun kegiatan kita niatkan mencari ridho Allah. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ramai di sosial media itu ada yang ridho suami. Ridho suami. Jadi kalau akan beli skincare dia apa itu harus ridho suami. Nah, yang saya bingung itu adalah sebenarnya ridho itu hanya dari Allah atau bisa dari suami dan orang tua. Tapi kalau misalnya kita minta ridho suami termasuk surga, jadi kita jadinya seperti apa ya? Tauhid bukan itu jadi mempersekutukan Allah nggak sih? Karena kan kita masuk surga itu kuncinya adalah ridho suami. Sampun, baik. Ridho suami, ridho Allah. Kalau ridho suami cocok dengan ridho Allah. Itu gitu. Murka suami, murka Allah. Kalau murka suami cocok dengan murka Allah. Maka ridho suami bukan ridho Allah. Kalau ridho suami nggak cocok dengan ridhonya Allah. Murkanya suami bukan murkanya Allah. Kalau murkanya suami nggak cocok dengan murkanya Allah. Contoh. Suami seneng kalau ibu berdandan cuantik di hadapannya. Pokoknya ibu tampil baik dan ini selaras dengan ridho Allah. Maka dengan ibu berniat membahagiakan hati suami supaya suami seneng, itu Allah juga seneng. Kenapa? Segaris itu. Jadi apa nama istilahnya itu? Selaras. Bisa dipahami ya. Tapi kalau kemudian begini, suami pengennya ibu buka jilbab. Suami pengennya ibu pakaian simblak ketat di luar rumah. Misalnya gitu. Mohon maaf misalnya gitu. Oke, nanti memang suami seneng ngelihat ibu berpakaian simblak ketat di luar rumah, dilihat banyak orang ingin pamer lu bojoku wayu misalnya. Saya gitu ya. Tapi Allah suka enggak? Maka ridho suami itu bukan ridho Allah, justru itu murka Allah. Nah, di situ ibu enggak boleh taat. Ya, ibu enggak boleh taat. Jadi acuan ibu tetap ridho Allah. Itu satu. Ya pokoknya kalau Allah yang murka, suami nggak bisa belain. Tapi kalau suami yang murka, Allah bisa belain ibu. Akan ada masa di mana hati suami dibuat takluk lah, insya Allah akan ada masa. Walaupun nggak langsung ya. Bukannya biasanya istri lebih galak daripada suami biasanya. Oke. Iya, oke. Ya baik. Selanjutnya murka suami, murka Allah. Kalau murka suami cocok dengan murkanya Allah. Ibu diperintah oleh suami berkaitan dengan hak suami yang menjadi kewajiban ibu. Ibu nggak nurut, maka murka suami, murka Allah karena selaras tadi. Tapi kalau itu bukan berkaitan dengan kewajiban ibu kepada suami, terus suami marah, itu Allah nggak akan murka. Contoh misalnya, "Ma, genteng bocor, Ma." Maksudnya apa, Pak? Terus naik atas semua misalnya. Ibu tidak mau, itu bukan kewajiban ibu. Karena bukan kewajiban ibu, suami marah nggak ngaruh. Jadi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang bukan kewajiban ibu tidak taat pada suami marah itu nggak ngaruh itu. Itu seperti itu. Maka apalagi itu maksiat misalnya. Maksud contoh gini, saya punya jamaah itu saat itu dia cerita, jadi dia nggak ngaji lagi. Alasannya katanya, kata betul apa enggak? Katanya suaminya cemburu sama ustadznya. Padahal suaminya itu, kalau sama saya tidak mungkin insya Allah. Kenapa? Karena suaminya konsultasinya ke saya kok. Ya, suaminya konsultasinya ke saya. Berarti bukan nggak mungkin ke saya. Berarti ustadz yang lain berarti. Dan saya lihat yang lain banyak yang ganteng, mungkin yang lain lah. Bukan saya. Nanya kan ke saya, gimana ustadz?
Ya, kalau suami melarang ibu datang ke majelis taklim, konsekuensinya suami ibu harus ngajar ibu atau mendatangkan ustazah ke rumah ibu. Karena kalau tidak, berarti ibu tidak wajib mentaati perintah larangan suami itu. Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Sementara melarang istri mencari ilmu berarti melanggar perintah Allah. Tapi ibu wajib taat kalau suami ngajari langsung atau mendatangkan ustazah. Saya bilang gitu. Belakangan sudah ngaji lagi. Jadi singkat kata singkat cerita, begitu yang saya tahu. Jadi fokusnya tetap pada ridha Allah sih, fokus kita. Suami itu hanya salah satu pintu utama kalau bagi seorang istri ya, salah satu pintu utama untuk meraih ridha Allah. Tapi ingat tadi rumusnya ya, ridha Allah, ridha suami, ridha Allah. Kalau ridha suami cocok dengan ridha Allah. Murka suami, murka Allah. Kalau murka suami cocok dengan murka Allah. Betul nggih? Allah alam shawab. Monggo Bu Wiwi nggih. Nggih monggo. Nggih. Kemudian dia meninggal dunia sebelum membayar hutang-hutangnya, tapi ahli warisnya juga tidak ada kemampuan untuk membayarkan hutang-hutangnya. Ini bagaimana itu, Pak? Pertama yang harus dipahami bagi orang yang berhutang terlebih dahulu ya, kita tidak boleh berhutang kalau kita tahu tidak bisa bayar. Kita tidak boleh berhutang kalau kita tidak bisa bayar. Satu dulu. Yang kedua, kalau ngutang harus punya niat bayar. Niat itu kesengajaan kuat, berarti harus berusaha. Kalau sampai meninggalnya tidak bisa bayar, hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Hadisnya Bukhari. Kalau dia tahu tidak bisa bayar hutang, kok ngeyel ngutang, ngutangnya haram. Tidak boleh. Yang kedua, harus dia nggak punya niat bayar hutang lagi. Udah. Tambah diancam dengan kehancuran. Kalau sampai matinya nggak dibayar ini dan ahli warisnya nggak bayar, resikonya berat. Jadi tentang keluarga yang tidak mampu bayar tadi, Allah nggak akan bebani keluarganya juga karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Tapi asal dulu beliau yang meninggal ini niat bayar utang dan beliau berusaha untuk bayar, tapi sampai meninggalnya tidak kesampaian, maka insya Allah nanti di akhirat hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami. Allah a'lam bishawab. Tapi harus jujur ya, harus jujur bahwa memang dia berniat untuk membayar. Kalau soal keluarga, ya keluarga kembali pada kemampuan. Ngoten nggih? Allah a'lam bishawab. Bu, saya mohon maaf sudah jam 10:30 nih, takutnya Ibu bertegang. Saya mohon maaf untuk keterlambatan saya tadi, mohon maaf juga. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.